Coba deh, pernah nggak sih kalian lihat orang yang super sukses dan langsung mikir, wah, jenius banget nih orang. Tapi gimana kalau kesuksesan itu sebenarnya lebih banyak karena hoki daripada skill? Nah, hari ini kita bakal bedah ide yang cukup provokatif ini dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Dan kita lihat bareng-bareng gimana peran keberuntungan yang sering nggak kelihatan ini ngebentuk dunia kita. Oke, biar kebayang, kita kenalan dulu sama dua orang tetangga ini. Di satu sisi, ada Nero Tulip, seorang pemikir, kalem, trader yang hati-hati banget, pokoknya anti risiko deh. Nah, di sisi lain, ada tetangganya, si John, seorang pedagang obligasi yang, wah, hidupnya kelihatan glamor banget. Rumahnya gede, mobilnya sport, kelihatan jauh lebih sukses. Pertanyaannya siapa yang sebenarnya lebih pinter? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan kutipan ini ngena banget. Ini langsung ke inti masalahnya. Taleb mau bilang kalau kita, sebagai manusia, punya kecenderungan alami buat salah kaprah. Ngelihat hoki tapi bilangnya itu skill atau kejeniusan. Ini adalah bias mendasar yang bakal kita kupas tuntas. Jadi gini, menurut Taleb, realitanya kita itu hidup di dunia yang ada di kolom kiri tabel ini. Dunia yang penuh keberuntungan dan keacakan. Tapi, otak kita tuh nggak berhenti mencoba meyakinkan kita kalau kita hidupnya di kolom kanan, di dunia yang serba teratur, bisa diprediksi, dan penuh dengan keterampilan. Nah, kebingungan antara dua kolom inilah yang jadi biang kerok dari semua masalah yang bakal kita bahas. Oke, jadi kenapa sih kita bisa segampang itu salah kaprah soal ini? Petunjuk pertamanya ada di sebuah jebakan pikiran yang kuat banget. Coba deh buka media sosial atau berita bisnis. Isinya apa? Pasti cerita-cerita sukses para CEO visioner dan investor jenius kan? Kita rame-rame merayakan para pemenang ini. Tapi, tanpa sadar, dengan melakukan itu, kita jadi mengabaikan gambaran yang jauh lebih besar dan, sejujurnya, jauh lebih penting. Nah, inilah yang disebut survivorship bias atau bias penyintas. Kita cuma fokus sama mereka yang selamat atau yang berhasil. Kita lihat si miliarder tetangga, tapi kita nggak lihat ada ribuan pengusaha lain yang gagal total, padahal menempuh jalan yang sama. Mereka inilah yang mengisi pemakaman kegagalan yang sunyi dan gak pernah kita dengar ceritanya. Taleb punya analogi yang brilian banget buat ngegambarin ini. Bayangin ada jutaan monyet di depan mesin tik, ngetik secara acak, cepat atau lambat. Secara kebetulan, pasti akan ada satu monyet yang berhasil ngetik mahakarya kayak Iliad. Kita lalu heboh, muji-muji monyet itu sebagai jenius, sementara kita sama sekali nggak peduli sama jutaan monyet lain yang cuma menghasilkan tulisan sampah. Tapi, biasanya ini baru sebagian dari cerita. Masalahnya jadi jauh lebih dalam, bahkan lebih menyeramkan waktu kita mulai ngomongin soal risiko. Terutama jenis risiko yang nggak kelihatan, yang sembunyi rapi di bawah permukaan kesuksesan. Kisah kuno tentang Solon yang ngasih wejangan ke Raja Croesus yang kaya raya ini ngasih kita pelajaran abadi. Kamu nggak bisa nilai kesuksesan cuma dari penampilan luarnya. Karena satu aja kejadian tak terduga bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Taleb nantang kita dengan eksperimen pikiran yang provokatif banget. Coba bayangin, ada yang nawarin kamu $10 juta buat main Russian roulette, tapi pistolnya punya 1000 lubang dan pelurunya cuma satu. Peluang selamatnya kan gede banget. Kalau kamu berhasil, kamu bakal kelihatan kayak jenius yang pemberani. Tapi pertanyaannya, apa uang itu sama nilainya dengan $10 juta yang didapat dari kerja keras bertahun-tahun sebagai dokter gigi? Tentu aja beda banget. Karena di proses yang pertama, kamu mengabaikan sebuah risiko kecil yang bisa menghancurkan segalanya. Dan disinilah jebakannya, banyak strategi investasi dan bahkan pilihan karir kelihatannya aman karena ngasih untung kecil tapi konsisten. Tapi di baliknya ada risiko 1% itu, peluang kecil tapi nyata buat mengalami kerugian total. Itulah peluru dalam permainan Russian roulette tadi. Taleb punya nama yang sangat terkenal buat kejadian langka yang dampaknya dahsyat ini, angsa hitam, atau Black Swan. Analoginya gini, kamu seumur hidup cuma pernah lihat angsa putih. Kamu jadi yakin seyakin-yakinnya kalau semua angsa di dunia ini warnanya putih. Lalu tiba-tiba, suatu hari, muncul seekor angsa hitam. Dan seketika itu juga, semua asumsi kamu tentang dunia hancur berantakan. Oke, jadi poin kuncinya adalah, kenapa sih kita bisa begitu rentan sama kesalahan-kesalahan berpikir ini? Jawabannya, ya karena otak kita memang nggak dirancang buat ngerti probabilitas. Oke, kita tes sedikit ya. Ada penyakit langka yang cuma diderita 1 dari 1000 orang. Tesnya 95% akurat. Suatu hari, kamu tes dan hasilnya positif. Pertanyaannya, berapa persen kemungkinan kamu beneran kena penyakit itu? Coba pikir sebentar. Kalau kamu jawab 95%, kamu nggak sendirian kok. Bahkan banyak dokter yang jawabnya gitu. Jawaban yang benar cuma sekitar 2%. Gila kan?
Ini bukti nyata betapa payahnya intuisi kita dalam urusan probabilitas. Ternyata, otak kita itu penuh dengan jalan pintas mental buat ngambil keputusan cepat. Para psikolog seperti Daniel Kahneman menyebutnya heuristik. Jalan pintas ini, seperti yang bisa kalian lihat di sini, memang berguna di masa lalu, tapi seringkali malah bikin kita salah besar waktu berhadapan dengan dunia modern yang serba acak. Jalan pintas ini membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup di sabana dengan mengambil keputusan kilat. Tapi itu juga yang membuat kita buta probabilitas di dunia modern yang jauh lebih kompleks ini. Jadi, kalau otak kita emang punya kelemahan bawaan begini, terus solusinya apa dong? Nah, untuk jawabannya, Taleb ngajak kita buat melihat lagi ke kearifan kuno. Jawabannya mungkin ada di kisah Odysseus yang sengaja mengikat dirinya ke tiang kapal supaya nggak tergoda sama nyanyian para siren yang mematikan. Taleb menyarankan kita melakukan hal yang sama. Kita perlu menciptakan aturan untuk melindungi diri kita dari insting kita sendiri yang seringkali salah, menyumbat telinga kita dari kebisingan informasi yang menyesatkan. Ini membawa kita ke sebuah bentuk stoicisme modern. Ini bukan soal menekan emosi atau sok tegar ya, tapi ini soal fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu perilaku, kebajikan, dan martabat kita sendiri, bukan hasil acak dari dunia luar. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda melihat ada orang yang super sukses dan dipuja-puja sebagai seorang visioner, coba berhenti sejenak. Ingat lagi tentang pemakaman yang sunyi itu. Dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah dia benar-benar punya skill luar biasa, atau Anda hanya sedang melihat monyet yang kebetulan berhasil mengetik Iliad.